Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sektio C. Sarifah Palevi dengan NIM 3 digit terakhir saya 026. Terus dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, praktikum embedded kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan program dari task priority gitu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini adalah programnya. Ini error itu karena ini kan program teman sekelompok ya, jadi dikasih gitu. Nah, jadi pada program ini adalah menggunakan struktur task. Nah, struktur task itu adalah sebagai pembagi beban kerja menjadi 3 task dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Nah, ada high priority, itu fokus pada responsivitas antarmuka. Layar harus diperbarui dengan cepat agar pengguna tidak merasa sistemnya tuh nge-lag atau gimana gitu. Nah, terus ada medium priority, bertugas untuk mengambil data dari sensor secara rentan waktu gitu kan, dalam kurun waktu berapa gitu kan. Terus ada low priority, itu menulis data ke SD card. Nah, terus itu nulis data ke SD card yang operasi I/O-nya tuh berat dan memakan waktu dengan ditaruh di prioritas rendah. Proses ini tidak akan mengganggu update layar atau pembacaan sensor gitu. Terus di sini ada mekanismenya, itu ada komunikasi mutex. Nih, ya ini mutex nih, ya kan. Nah, karena ketiga task tersebut mengakses variabel yang berbeda, program menggunakan mutex. Fungsinya itu adalah untuk mencegah terjadinya race condition atau bentrokan data saat satu task sedang menulis data dan task lain sedang membaca data dalam waktu yang bersamaan. Terus ada alur kerjanya, teman-teman. Nah, alur kerja programnya itu adalah inisialisasi mengatur GPIO. Nih, ya. GPIO-nya. Terus juga protokol I/O I2C untuk LCD. Nih, ya kan. Ini driver GPIO-nya juga tadi. Dan menampilkan ke layar LCD 16x2 gitu kan. Terus habis itu juga membuat mutex yang tadi, ya kan. Terus di AT task itu melakukan simulasi pembacaan dari sensor DHT, ya, pembacaan suhu dan kelembapan, lalu menyimpannya ke memori SD card gitu. Terus habis itu ada SD card untuk mengambil data yang sama dan mencetaknya gitu dalam format CSV untuk logging jangka panjang. Terus ada konfigurasi hardware, LCD menggunakan komunikasi I2C 0x27 dan atau 03F gitu kan. Terus habis itu ada LED status digunakan sebagai indikator visual bahwa sistem sedang aktif bekerja, ya kan. Multicore task disebar ke dua core SP32, core 0 dan core 1 menggunakan X-Task Grade Pinat to Core untuk efisiensi maksimal. Singkatnya, program ini contoh cara membuat sistem IoT yang rapi di mana tugas yang berat tidak menghambat tugas yang butuh kecepatan tinggi, dan LCD sensor berkat pengaturan prioritas VRTOS. Nah, sekarang lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini task priority. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita melakukan praktikum modul TOS middle, yaitu praktikum pertama task priority menggunakan komponen ESP, LCD I2C, terus ada DHT dan SD card, ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari serial monitornya, berupa pembacaan dari SD card dan juga temperatur dan dari humidity gitu kan. Nah, ini untuk rangkaiannya, dan ini yang ditampilkan pada LCD I2C-nya, dan ini kita pakai eksternal micro SD, ya, modul micro SD. Jadi ini, nah ini DHT-nya. Nah, jadi gunanya
modul micro SD ini adalah untuk menyimpan data dari serial monitor tersebut yang ada di sini. Nah, itu ya teman-teman. Terus abis itu ini serial monitor dari task priority-nya, ya kan? Terus abis itu ini foto wiring task priority-nya, ya teman-teman. Terus selanjutnya kita ke task interrupt. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang task interrupt. Oke. Nah, ini dari platform view-nya. Nah, ini dari main programnya. Oke. Jadi, untuk task priority ini aplikasi monitor suhu kelembapan berbasis ESP32 menggunakan sensor DAT dan LCD I2C dengan fitur tambahan berupa interrupt button untuk mengontrol aktivitas sensor. Nah, di sini fungsi utamanya itu adalah toggle on off, gitu kan. Program memiliki dua mode operasi yang dikendalikan dalam satu tombol fisik, yaitu ada mode aktif, itu membaca suhu kelembapan setiap 2 detik dan menampilkan di LCD. Terus mode berhenti, pembacaan sensor dihentikan, dan LCD menampilkan pesan bahwa sensor sedang berhenti, gitu. Terus ada penggunaan interrupt. Program ini menggunakan external interrupt, gitu kan, button ISR, respon cepat, tombol akan langsung terdeteksi kapanpun ditekan tanpa terhambat oleh proses lain. Debouncing, terdapat logika pengecekan waktu untuk mencegah sinyal palsu akibat getar mekanis pada tombol. Contohnya nih, aku cek ya di programnya. Nah, ini the bounce delay itu buat yang tadi aku sebut the bouncing. Terus yang respon cepat itu ada di button ISR, teman-teman. Ini the bounce delay kan. Terus mana ya yang button ISR? Ya pokoknya itulah ya teman-teman. Kita tidak menemukannya. Wap. Oke. Terus lanjut, itu ada di alur program kerjanya. Nah, inisialisasinya itu menyiapkan komunikasi serial I2C komunikasi serial I2C untuk LCD, sensor DAT22, dan mendaftarkan fungsi interrupt pada tombol. Nah, loop utamanya, jika tombol ditekan, maka flag interrupt akan aktif. Status sensor aktif dibalik. Terus jika sensor aktif bernilai true, sistem melakukan pembacaan data setiap 2 detik secara non-blocking, gitu. Terus data yang dibaca itu suhu dan kelembapan, dikirim ke serial monitor dan diperbarui pada layar LCD. Jika terjadi error pembacaan sensor, LCD akan menampilkan pesan peringatan. Nah, untuk indikator visualnya itu ada LCD menampilkan data sensor secara real time, atau status sensor berhenti, LED menyala saat sensor dalam keadaan aktif dan mati saat sensor dihentikan. Ini selanjutnya kita akan ke videonya. Nah, ini task interrupt. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita mencoba mode RTLS middle, yaitu percobaan 2, yaitu RTLS interrupt dengan menggunakan ESP dan sensor DAT, push button dan juga LED. Nah, push button dan juga LED di sini itu fungsinya sebagai interrupt. Bukan interrupt sih, sebenarnya lebih ke PB sebagai input dari interrupt dan LED itu sebagai output dari interrupt. Oke, coba pencet. Nah, kok nggak nyala? Oke, nah kalau lampunya nyala itu, maka sensornya tuh akan aktif, jadi dia akan ngebaca gitu kan. Nah, begitu juga dengan sini. Nah, ini kan kebaca kan dari suhu dan juga kelembapannya ini juga. Nah, terus kalau dimatiin lagi, nah ini sensor itu berhenti untuk membaca data dari data realnya gitu kan. Nah, begitu juga di sini. Tekan tombol lagi untuk mematikan sensor. Nyalain lagi. Nah, ini nyala, jadi dia akan ngebaca lagi.
begitu juga yang ada di serial monitor. Nah gitu ya teman-teman. Terus untuk fotonya nih, ini adalah dokumentasinya. Ini ketika nyala ya teman-teman. Terus kalau mati ini. Nah nih, sip. Mungkin segitu dulu video dari aku, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.